Kita sudah sampai di modul terakhir elementary program kelas di Talking online maupun offline. Nah, sesi terakhir ini adalah yang berhubungan dengan apa yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya. Saya sudah menyebutkan tentang media sosial. Sosial media kita udah tahu, atau media sosial dalam bahasa Indonesia adalah sebuah alat atau sebuah tools yang dapat meningkatkan visibility kita. Orang dapat mengenal dan melihat kita. Mereka tadinya nggak tahu ada kita. Dengan adanya tools yang kita jalanin di media sosial kita, kemudian kita tersambung, terhubung. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dimanapun mereka berada, bahkan di benua yang lain yang tidak sama dengan kita. Karena the power of social media, the power of social media. Dan saya yakin semua di antara teman-teman, apalagi generasi millennials, zillennials, X generation kayak saya juga aktif di media sosial. Kecuali generasi di atas saya, the baby boomers, yang tidak semua orang convenient atau nyaman menggunakan media sosial karena ini bukan mainan mereka. Tapi siapapun yang lahir atau terpapar dengan era digital seperti X generation, millennials, zillennials, bahkan alpha generation, mungkin ini sudah sangat familiar, sudah sangat biasa bermain gadget dan napak tilas mereka, napak tilas mereka, itu ada di rekam jejak sosial media mereka atau media sosial mereka. Cuma kadang-kadang gini ya, ini ada satu cerita ya. Ada teman saya, baru naik jabatan. Biasanya postingnya jarang, dikit. Kita ngomong Instagram deh, gitu ya. Postingnya dikit. Tiba-tiba dia jadi naik jabatan. Anggap aja jadi manajer gitu ya. Tiba-tiba saya ngeliat postingannya tuh, wah, meriah. Makanan-makanan mewah. Saya bilang, wih gila. Seneng nih gue, temen gue naik jabatan, gaya hidupnya berubah lebih baik. Suatu saat kami ketemu di mall. Saya tanya, wih dari mana lo? Teman saya bilang, gue habis makan tuh di food court. Terus saya kaget, hah di food court? Terus dia gini, lo pasti lihat di sosmed gue kan? Ya elah Win, itu yang gue tampilin. Itu kalau gue ditraktir sama bos gue, direktur gue, makan di restoran mewah. Gue foto-fotoin, terus gue nanti simpen, gue munculin satu-satu. Ya ampun, saya bilang. Gue pikir, ya gue mah gak berubah lah. Masih lah makan di food court, di mana-mana. Lo kayak gak tahu aja. Coba bayangkan ya teman-teman. Salah atau enggak? Ya enggak lah, itu hidupnya dia, suka-suka dia ya. Dan dia juga ada di tempat itu kan. Walaupun yang bayar bukan dia. Cuma artinya, sosial media kita bisa menjadi sebuah senjata yang ampuh atau senjata makan tuan. Yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Atau mungkin di TikTok. Kelihatannya orangnya seru, joget-joget, pas ketemu culun abis. Boleh nggak? Ya boleh lah, itu hidupnya dia. Kalau di segmen atau di episode sebelumnya saya bicara banyak tentang personal brand, konsep diri yang perlu ditampilkan. Nah harusnya ini ada benang merah yang sama ya. Apa yang kita tampilkan di media sosial itu sama dengan ketika orang bertemu dengan kita langsung. Lantas muncul sebuah istilah pencitraan. Pencitraan. Terus banyak juga yang nanya ke saya kalau berbagi di kelas. Mas Erwin, pencitraan itu positif atau negatif? Terus saya respon, saya bilang, kalau kamu sendiri mau nggak nampilin yang jelek-jelek dari diri kamu? Nggak mau lah. Ya wajar ya. Jadi tidak ada seseorang yang ingin menampilkan sisi buruk dalam media sosial mereka. Jadi kata pencitraan positif. Asalkan tidak terlalu jauh dari image yang kita tampilkan. Contoh misalnya, seorang politikus yang ingin ikutan bertarung untuk memenangkan sebuah bangku menjadi pemimpin daerah. Misalnya, si figur ini mukanya sangar. Matanya kalau ngomong itu menyala-nyala, suaranya kenceng, terus kumisnya tebal. Jadi kalau difoto, dia juga gahar. Terus tim suksesnya ketika ingin mengambil hati para konstituen di daerah tersebut, bilang, Pak, senyum Pak. Pak boleh nggak Pak kumisnya dicukur, dirapiin Pak. Terus Bapak senyum dari hati dong Pak, ayo Pak gitu.
Terus si bapak, ngapain sih? Ya kan bapak ingin mengambil hati. Biar orang nggak kenal bapak tuh, pas ketemu bapak tuh seneng gitu. Padahal aslinya temperamental. Ini contoh ya. Contoh. Difoto lah. Pas si, pak senyum pak. Mungkin di belakang ada badut kali ya. Nanging gitu. Difoto ceklek pas lagi happy. Foto ini yang kemudian direproduksi. Banyak ditaruh di 100 titik di daerah tersebut. Nah orang yang nggak mengenal beliau, itu pasti akan bilang, wih si bapak ini kayaknya senyumannya tuh datang dari hati, menawan hati. Kayaknya orangnya baik deh. Pas ketemu bertolak belakang. Jadi kata pencitraan kemudian diperkosa oleh para politikus untuk dipakai sebagai senjata yang kemudian termakan oleh kebanyakan orang. Boleh apa enggaknya ya masing-masing ya. Cuma kalau teman-teman nanya ke saya, tentu sekali lagi saya akan bilang, apa yang kita tampilkan di media sosial kita jangan sampai menjadi senjata makan tuan kita. Jadi harus sama kurang lebih. Mau sedikit di touch up kiri kanan, misalnya kalau kita lagi pergi ke sebuah tempat, terus pantai itu nggak terlalu bagus, kita kemudian mau selfie, kita mau mengambil spot terbaik. Jadi kelihatannya pas kita foto, pantainya bersih, padahal kanan kiri banyak sampah, ada kambing lewat, ada jualan nasi uduk kali apa gitu. Tapi kita mau menampilkan diri kita dengan background yang bagus dan indah. Itu kan juga pencitraan. Jadi nggak apa-apa, boleh. Kalau balik lagi nanya ke saya, nggak boleh kebanyakan pencitraannya. Jadi masih ada 80% original yang ada dalam diri kita, 20% yang kita bisa buat supaya tampilan foto kita, diri kita di semua jejaring media sosial kita itu enak dilihat. Nah, kalau kita bicara soal komposisi apa yang kita tampilkan dan juga banyak orang-orang yang nanya ke saya bilang bahwa kita perlu bagi, let's say misalnya Instagram ya, feed kita di Instagram. Berapa persen untuk karir kita, berapa persen untuk personal interest kita, berapa persen untuk current issue kali. Jadi kalau saya 60-70% adalah tentang pekerjaan saya. Karena sosial media saya anggap sebagai promotion tool saya. Karena semua orang melihat apa yang ada di tampilan timeline saya. 20% tentang keluarga, sisanya tentang apa yang saya suka, hobi saya dan segala macam. Itu tuh perlu diatur secara komposisi jumlahnya. Terus kadang-kadang kalau udah saya tampilin, tujuannya memang untuk publicity yang terkoneksi ke Facebook saya dan juga ke Twitter. Tapi kalau udah saya publish, minggu depan saya akan hapus beberapa yang udah lewat momennya. Nah ini bisa juga dipakai kayak misalnya kita harus clear up yang udah lewat, kecuali yang kita suka banget dan sangat memorable itu yang kita simpan. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan si media sosial ini sebagai alat ampuh kita dan diatur komposisinya seperti apa. Dan lama-lama kita akan terus improve cara kita menampilkan diri kita di semua platform sosial media kita. Foto yang kita taruh di Instagram kita harus berbeda dengan foto yang kita taruh di Facebook kita, juga di Twitter kita. Apalagi misalnya saya ya mau merekrut tim baru untuk membantu kami di kantor. Saya akan buka tuh jejaring sosial media orang tersebut. Kalau namanya ganti-ganti, saya nggak bisa nemuin. Jadi pastikan nama kita pun jelas dan juga harus ada sedikit profil kecil tentang siapa kita. Jadi orang tahu. Jadi begitu saya dapetin sebuah lamaran dan saya tertarik dengan apa yang ditulis di dalam CV orang tersebut, saya akan ketik untuk mencari jejaring atau rekam jejak orang tersebut. Saya buka Instagramnya, saya buka Facebooknya, saya buka LinkedInnya, saya analisa. Wah ini orang positif, wah ini orang negatif, ini orang banyak ngeluhnya, wah ini posting gak keru-keruan isinya. Jadi media sosial kita itu adalah senjata ampuh untuk kita bisa menjual diri kita. Dan pastikan teman-teman platformnya harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita kemudian salah taruh postingan kita yang tidak tepat. Misalnya gini ya, di LinkedIn. Orang ngomongin tentang keluarganya di LinkedIn. Sedangkan LinkedIn itu adalah jejaring untuk para profesional. Aduh, ini memang makin kacau ya. Salah kamar menurut saya.
Jadi coba hati-hati, buatlah sebuah strategi apa yang mau kita tampilkan di media sosial kita. Pencitraan nggak boleh terlalu banyak, originalitas kita yang perlu kita tampilkan. Terus komposisi tadi ya berapa persen. Terus kalau ngomongin soal LinkedIn pasti juga berhubungan dengan bukan jualan, tapi impact apa yang akan kita berikan kepada orang. Ini momen tepat untuk berbagi pengalaman dan impact apa yang akan kita berikan. Kalau di Instagram tentu berhubungan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita suka dan apa yang ingin kita tampilkan yang berhubungan dengan segala aspek yang ada dalam diri kita. Karena memang Instagram berbeda dengan LinkedIn yang memang untuk jejaring profesional. Facebook lebih kepada circle dan society. Kalau di Twitter lebih pendek-pendek karakternya, berbeda lagi, tujuannya juga berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana brand kita mau taruh di aneka ragam media sosial kita. Supaya kemudian orang bisa melihat keberadaan kita itu tepat. Jadi kita udah banyak banget tahu segala macam hal-hal yang berhubungan dengan personal development. Kalau balik lagi ke episode yang pertama saya bicara tentang dampak-dampak berkomunikasi. Terus di episode kedua saya bicara tentang mengenal diri, memahami orang lain. Di episode ketiga saya bicara tentang meningkatkan rasa percaya diri, mengalahkan diri, menaklukkan diri. Di episode keempat saya bicara tentang struktur dalam komunikasi, ada apa aja di dalamnya. Dan berikutnya di episode selanjutnya saya bicara tentang bagaimana membuat sebuah kata-kata yang lebih bermakna dan lebih powerful. Dan termasuk intonasi suara. Dan sebelumnya saya juga bicara tentang kepribadian extroversion, introversion, ambiversion. Juga termasuk ngomongin tentang brand yang kita mau tampilin. Dan hari ini, saat ini saya juga bicara melengkapi semuanya adalah menggunakan senjata ampuh media sosial bukan untuk senjata makan tuan kita. Coba teman-teman, share pendapatmu tentang apa yang sudah teman-teman dapetin selama episode demi episode yang saya sampaikan untuk teman-teman. Dan juga komen, manfaatnya apa yang teman-teman dapetin. Nanti saya bacain di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.